Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam yang mudah-mudahan setiap langkah per langkah kita sing menjadi ganjaran, sing menjadi pahala, dan mudah-mudahan setiap kajian ilmu yang kita kaji mudah-mudahan sing jadi penyempurna atas ibadah yang kita lakukan sehari-harinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang sudah disampaikan tadi, insyaallah kita akan membaca bagian pertama dari bab yang ketujuh, yaitu hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hazihi niyatil hasanah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma basaqat aqsanu dhullin illa ala bidri toma'in. Ma basaqat, tidaklah akan menjadi tinggi panjang, aqsanu dhullin, dahan-dahan kehinaan, illa ala bidri toma'in, kecuali berada di atas bibitnya sifat toma. Jadi ini singkat sekali ya Pak, hikmahnya, karena nanti penyebabnya akan diterangkan oleh hikmah yang sebadanya. Lempengna bahwa semakin kita toma, maka semakin banyak kehinaan yang ada di dalam diri kita. Tentu kan kita harus menjelaskan dulu toma itu apa. Toma yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa toma'u, adapun toma, ta'alluqul qalbi, ialah nyumantelna hate. Nyumantelna hate. Apa ya nyumantel hate? Berkaitannya hati, terkaitnya hati kita, bergantungnya hati kita. Nah gitu, bergantung enaknya. Ta'alluqul qalbi, bergantungnya hati, bima fi aidil khalqi, bima dengan sesuatu, fi aidil khalqi yang ada di tangan makhluk. Bergantung hati kita dengan sesuatu yang ada di makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilanjutkan wa tasawwuful qalbi ila ghairi rabbi. Wa tasawwuful qalbi, condongnya hati, ila ghairi rabbi, kepada selain Allah. Nah, kalau itu ada di dalam hati maka disebut tomak. Jadi tomak itu beda sama tamak ya Pak ya. Kalau tamak kan bahasa Indonesia rakus. Kalau tomak enggak. Kalau tomak itu perasaan di dalam hati bahwa kita ini jayanya, bisanya mengharapkan dengan apa yang ada di makhluk, sehingga nanti Allahnya lepas. Atau condongnya hati kita ini, percayanya hati kita ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaulah sudah seperti itu, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka ma basaqat aqsanu dhullin, dahan-dahan kehinaan,
Nah, ini jadi diibaratkan kehinaan itu dengan sebuah pohon. Pohon yang punya dahan, dahan yang punya daun dan lain-lainnya. Daunnya, dahannya tidak akan semakin berkembang, tidak akan semakin tinggi, tidak akan semakin rindang kalau tidak ditumbuhkan di atas tomat. Bibitnya kehinaan itu yang paling tokcer adalah tomat. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang paling hina di alam dunia, itu tinggal nanam tomat. Jadi tomat ya Pak, ini sebab tomat ya Pak. Kalau Pak Gun-Gun kan itu bahasannya tomat ya minggu kemarin itu. Ini tomat yang kalau sudah ditanam, kalau sudah kita tanam, maka kehinaanlah yang akan semakin banyak yang ada di dalam diri kita ini. Nanti insya Allah kita akan baca satu persatu keterangan atau sarah-sarah dari para ulama. Yang pertama, la tagrus, janganlah engkau tanam bidrot tomai, biji bibit sifat tamak bikolbika di dalam hatimu. Jangan. Patakhruju minhu syajaratuz zulli, karena nanti itu akan menjadi sebab akan banyaknya kehinaan yang ada di dalam diri kita. Wa tatasa'abu aqsanuha wa furu'uha, akan semakin rindang dahan-dahan kehinaan yang ada di dalam diri kita. Nah, sehingga kewajiban kita adalah selalu beriktimat, selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan keterbutuhan kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu mari kita baca Pak, beberapa ulasan-ulasan ulama mengenai sifat toma ini. Qala Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Yang pertama adalah Imam Abul Abbas Al-Mursi, muridnya Syekh Imam Abu Hasan As-Sadzili, gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kata beliau, ma ra'aitul izzah, saya tidak pernah melihat kemuliaan illa fi rabbil himmati anil khalqi, kecuali pada satu sifat, yaitu ketika kita lepaskan, hilangkan tujuan kita kepada makhluk. Ketika kita lepaskan ketergantungan kita kepada makhluk Allah. Bahkan nanti ada dauh dari Imam Abu Hasan As-Sadzili yang mungkin bisa menjadi taukid, penguatan atas yang disampaikan oleh Imam Abu Musa Al-Mursi ini. Ya, jadi nggak ada satupun kemuliaan yang aku lihat kecuali dalam satu hal tadi Pak. Ketika kita sudah tidak bergantung lagi kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma kana at-tama'u huwa haslul dzulli. Sesungguhnya toma itu adalah aslul dzulli, pangkalnya kehinaan. Li'anna sahibat tom'i, karena orang yang punya sifat toma, taroka robban azizan, ia akan meninggalkan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia, wa ta'allaqo bi abdin hakirin, malah ia gantungkan hatinya kepada makhluk yang maha lemah. Dia lepaskan ketergantungannya dengan Allah yang maha segalanya, dia kaitkan hatinya, dia iktimatkan hatinya kepada makhluk yang tidak punya apa-apa. Ini kan lamun cara orang mah ya tertipunya sangat-sangat tertipu. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjutkan lagi Pak. Wa ta'allaqa bi abdi wa taroka robban kariman. Dia hilangkan ketergantungannya kepada Tuhan yang maha mulia. Wa ta'allaqa bi abdin fakirin, kemudian dia sambungkan hatinya, ia kaitkan hatinya dengan hamba, dengan makhluk-makhluk yang lain yang sifatnya fakir. Maka fabtaqara mislahu, maka dia dan orang yang dia pegang dan orang yang dia percayai akan sama-sama menjadi fakir. Maksudnya kayak gimana nih? Nah, ini kita berikan contoh agar rada-rada cekas sedikit ya Pak ya. Ketika kita miliki sifat toma, itu sababiahnya yang paling pertama apa? Nah, ini kalau berbicara tentang sabab, maka sabab yang pertama akan terjadinya toma itu adalah asyakku fil makdur, ragu-ragu terhadap segala sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah. Agar lebih bisa kita pahami, suatu ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam itu dimasukkan ke tempat pelemparan batu kalau lagi perang. Apa namanya? Kalau lagi perang, untuk bisa mengalahkan benteng-benteng, tembok-tembok benteng itu kan dilempar batu besar pakai alat itu. Apa namanya?
ketepel aja. Ya udahlah, biar gampang ketepel aja. Nah itu dimasukkan ke dalam situ, berarti kan kanjeng Nabi Ibrahim hendak dilemparkan. Itu dilakukan oleh raja yang luar biasa bantangurna, raja yang luar biasa zalimnya, tiada lain tiada bukan adalah Raja Namrud. Ketika dimasukkan itu, ta'arradu alahu Jibril, datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ibrahim, alaka hajatun, kamu punya hajat nggak sekarang? Lagi gitu Pak, lagi mau dilemparkan gitu. Nah kira-kira kalau kita di posisi kanjeng Nabi Ibrahim, apa yang akan kita jawab Pak? Mun bisa menghancurkan Namrud, selamatkan saya. Tapi apa jawaban kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Faqala amma ilaika pala wa amma ilallah pabala. Amma ilaika, lamun ke kamu enggak butuh. Wa amma ilallah pabala. Adapun ke Allah, ya saya butuh sekarang. Jadi ketika hendak dilemparkan itu datang malaikat Jibril, ayah apa butuh ayahna? Ka ajeun mah ayah, ka Allah mah ayah. Itu yang dijawab oleh kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Maka pas alhu, ya sudah kalau gitu minta ke Allah. Apalagi jawab kanjeng Nabi Ibrahim. Kalau Bapak di posisi itu bakal gimana kita Pak? Oh pasti kita kan udah tarik ngedoa, ya Allah selamatkan saya ya Allah. Emang Allah tadi ngali. Nah, maka kata kanjeng Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukup dengan ilmunya Allah akan pertanyaanku. Gak perlu Allah permintaanku, gak perlu aku minta. Cukup saja ilmunya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tahu dengan keadaanku. Kalau hendak diselamatkan, tentu Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Kalau memang aku pada saat ini hendak menemui ajalku, ya tentu Allah Subhanahu wa taala melepaskanku. Nah, sampai sini bisa dipahami. Apa itu toma? Toma adalah sifat melepaskan ketergantungan kepada Allah, dilepaskan hati tersebut malah bergantung kepada selain Allah. Kalau yang seperti itu sifatnya toma. Ini biasanya toma itu kebanyakan di ustaz. Ini jujur-jujur di ustaz. Diundangkan itu ka dia, itu di dalam hatinya kan toma luar biasa. Akhirnya kan sebelum diundang itu sigana teu kudu meuli udud. Nah kunaon sigana ku panitia disadiakeun. Satu tah toma teh. Nu kadua sigana mah tuang ke penting aman. Kenapa? Bakal di amplop ku panitia. Dua tah toma teh. Apa yang kita hadirkan di dalam hati? Ketergantungan kita kepada Allah lepas. Sehingga kita bergantung kepada rizki yang ada di tangan makhluk. Dari siapanya? Kalau sudah seperti itu, maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kehinaan dan berbagai macam bentuk kehinaan akan ada di dalam diri kita. Nauzubillah, cuma nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita lihat lagi, Pak. Ada pernyataan atau penjelasan pun yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an. Kata beliau, ayastu min nafsi li nafsi fa kaifa la ayai asu min naf'i ghairi laha. Aku itu sudah sangat putus asa terhadap diri sendiri ketika diri saya ini tidak bisa mendatangkan manfaat padahal saya lagi butuh. Contoh, ketika saya lagi sakit berarti saya butuh sehat. Mengandalkan diri sendiri untuk menghadirkan sehat saya tidak bisa. Bagaimana mungkin saya bisa mengaitkan hati saya kepada makhluk lain yang serupa dengan saya? Paham gak maksudnya? Saya saja ketika saya sakit saya tidak bisa menyembuhkan diri saya. Bagaimana saya bisa menggantungkan sehat saya kepada makhluk Allah yang lain yang sifatnya sama dengan saya? Kemudian kata Imam Abu Hasan As-Sadzili, wa rajautullaha li ghairi fa kaifa la arjuhu li nafsi. Kalau ada orang yang datang ke saya, mama saya pingin sehat, mama saya pingin usahanya lancar, mama saya pingin usahanya pekerjaannya naik karirnya, apa yang dilakukan Pak? Kalau Ustadz kedatangan tamu kayak gitu, apa yang dilakukannya Pak? Pasti berdoa. Kalau saya kedatangan tamu, kata saya Abu Hasan As-Sadzili,
dan mereka mengharapkan sesuatu untuknya kepadaku, maka saya akan gantungkan harapan itu kepada Allah. Kenapa harus saya gantungkan harapan saya kepada makhluk yang sama seperti saya? Nah, sehingga rasa tomak yang ada di dalam hati kita ini adalah pangkal dari segala bentuk macam kehinaan yang sebabnya cuma satu: ragu, mang-mang atas setiap segala sesuatu yang telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ragu, kalau kita nggak mang-mang, insya Allah lepas makhluk dalam diri kita. Artinya bukan lepas makhluk dalam hati kita itu kita tidak bersosial, tidak. Lepas makhluk dalam hati itu maksudnya tidak ada ketergantungan kepada makhluk yang lain. Sampai sini bisa dipahami banyak. Sebelum kita lanjutkan, ada tambahan dulu atau ada pertanyaan dulu, mangga apa? Sambil diminum. Kehinaan yang dimaksud itu kehinaan di mata Allah atau kehinaan di seluruh di hadapan makhluk? Oke. Kalau ada man ahabba syai'an fahuwa abduh. Kalau ada orang mencintai sesuatu, kalau ada orang ingin mendapatkan sesuatu, maka dia budaknya sesuatu itu. Ada siapanya? Ketika kita punya rasa tomak, menggantungkan diri kita kepada bos kita, maka apapun yang akan dikatakan oleh bos dituruti mau apa? Dituruti mau apa? Walaupun nanti merintahkannya itu benar. Kalau sudah tomaknya semakin besar dalam hati, aduh, lamun teu diturutan celaka, pekerjaan bisa hancur. Laras apa? Nah, ini kan pasti adalah kita mengalami di posisi-posisi yang seperti ini. Kalau kita nggak yakin dengan kuasa dan takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti diikuti. Kehinaan bukan kayak gitu. Kehinaan yang dimaksud adalah semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala karena berbuat maksiat. Kehinaan yang dimaksud oleh orang-orang tasawuf adalah akan terhalangnya kita bermusyahadah kepada Allah, akan semakin jauhnya perjalanan kita untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya orang mutasawwifin, orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu tasawuf adalah hati yang ketergantungannya hanya kepada Allah, melepaskan seluruh ketergantungan kepada selain Allah. Nah, yang kehinaan yang dimaksud adalah kehinaan yang bersifat hirman. Hirman itu terhalangi dari makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada keterangan, Pak, agar supaya melengkapi apa yang Bapak tanyakan tadi. Ini alhamdulillah udah saya stabiloan banyak pilih kita ke aos dan kebenaran ada pertanyaannya. Jadi ngepas pisan gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada seorang ulama menjelaskan kayak gini, Pak. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, laukila litom'i, kalau andai kata toma itu berwujud, kemudian Bapak kasih pertanyaan, Bapak interview si toma itu. Kemudian pertanyaan pertama apa? Man abuka? Toma, bapakmu siapa? Maka kata toma pasti akan jawab lakola asyaku bil makdur. Bapak urang mah eueuh lain kecuali mang-mang terhadap takdir. Sehingga biangnya ada toma itu adalah mang-mang terhadap segala sesuatu yang telah dipasti oleh Allah. Dengan adanya mang-mang terhadap rizki yang akan dipasihan kepada Allah, gak lepas kita kan dari makhluk Allah. Jadi apa? Terus apa? Ketergantungan kita kepada makhluk akan selalu ada kalau kita masih ragu terhadap rizki yang diberikan oleh Allah. Kalau saya nggak ngelakuin yang diperintahkan oleh bos saya, atasan saya, padahal ini udah tahu-tahu maksiat, kumaha nyangke anak pamajikan saya. Ada nggak yang kayak gitu, Pak? Ada kan banyak. Ada sebahagian orang yang walaupun atasannya merintahkan maksiat, tetap maksiat. Kenapa? Karena dia kumaha engke makan anak saya. Gimana nanti nasib saya ke depannya? Apa yang bisa menyebabkan dia berkata seperti itu, Pak? Ragu. Emang Allah akan lepas tangan dari kamu nggak sehingga rizkinya akan di-stop? Saya kan pernah baca kitab, Pak. Ini mudah-mudahan sing nambah juga spirit kita untuk mau bertobat kepada Allah. Ketika seseorang berbuat maksiat,
Kata Imam Sa'ad bin Hilal, maka Allah tetap karuniakan dia 4 perkara yang tak pernah Allah karuniakan kepada umat-umat sebelumnya. 1, ketika orang maksiat la yamna'u la yahjubu anhu rizqa. Rizkinya enggak dihambat oleh Allah. Pernah enggak kita, Pak? Umpamana hek maksiat langsung dipecat dari pekerjaan. Ada enggak? Enggak ada. Bahkan semakin gede maksiatnya semakin lancar rezekinya. Ada yang kayak gitu, Pak? Ada. Bahkan yang kedua, wala yamna'u anhu si'ah wala yahjubu anhu sihah. Semakin banyak maksiat, apakah penyakit berdatangan, Pak? Itu. Sehingga maksiat jalan, sehat mah tetap dikasih ku Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yadharu alaihi dzambah. Ketika berbuat dosa, apakah Allah tembongkan, perlihatkan, zahirkan dosa-dosa kita? Enggak. Kalau Bani Israel itu dalam kitab Khosois Umatil Muhammadiyah, malam berbuat dosa, itu di pintu-pintu depan rumah itu langsung ada tulisan, Pak. Si A penting ieu maksiatnya, nah ini kiparatnya. Itu bisa dilihat oleh orang yang lewat. Kita enggak boro-boro. Sehingga yang tahu kita maksiat itu hanya malaikat pencatat amal buruk saja. Pencatat amal baiknya enggak dikasih tahu, Pak. Tapi kalau umat Muhammad SAW beramal kebaikan, maka Allah itu akan berseru kepada malaikatnya. Malaikat kada dia kabeh. Apa? Tuh, keur ngaraji. Tuh, keur ibadah. Tuh, keur tahajud. Tuh, keur maca Quran. Tapi kalau lagi maksiat, suka dipanggil malaikatnya. Tuh lihat lagi maksiat, enggak ditutupi kok Allah. Makanya salah satu sifat Allah adalah Sattarul Uyub, Maha penutup aib. Itu 3. Yang keempatnya, selain dia tidak dipertontonkan dosanya, wala yu'aqibuhu ajilan. Dia tidak pernah disiksa secara langsung. Maksiat jalan, siksa nama, engke we. Umat Muhammad mah di akhirat. Nah, sehingga kalau kita kembalikan lagi, Pak, apa yang menjadi bapak dari Toma itu? Maka di Toma akan jawab, mang, ragu terhadap hal yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ragu terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik dari bab sakit, baik bab sehat, baik bab rezeki, baik bab kerjaan dan lain-lain, semuanya sudah ada takdirnya. Semuanya sudah tertulis dan semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Enggak mungkin ada yang nyalahan cek Lauhul Mahfuz nate kere kecolongan Allah jadi beunghar moal. Atau di Lauhul Mahfuz nate beunghar kecolongan Allah jadi miskin. Enggak mungkin. Semuanya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah pertanyaan kita, takdirnya bisa dirubah atau tidak? Bisa enggak? Ragu ya kurang dia. Terus takdirnya bisa dirubah atau tidak? Bagi kita seluruh takdir itu bisa dirubah. Kalau takdir itu sudah terjadi, bahasa tauhidnya banyak. Kalau takdir, qadar itu sudah terjadi, berarti qadar nggak bisa dirubah karena sudah terjadi. Kalau qada masih bisa dirubah. Apa yang bisa merubah qada? La yaruddul qada illa doa, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang harus kita yakini juga, doa nggak bisa mengalahkan irodahnya Allah. Ya Pak ya, kodok bisa dirubah, bisa. Apa yang bisa merubah kodok salah satunya? Doa. Tapi doa bisa nggak mengalahkan kudroh dan irodahnya Allah? Nggak bisa. Cek bapak ente ya Allah sehatkan, tapi cek Allah sakit. Yang jadi yang mana? Yang jadi sakit. Tapi itu doanya apa? Berkahnya. 1, doanya dapat pahala, ada ibadah. Yang kedua, nanti ketika sakit bisa jadi ringan penyakitnya. Yang ketiga, yang tadinya harusnya parah bisa jadi ringan penyakitnya. Tentu doa yang kita lantunkan dan munajatkan itu gak ada yang rugi. Sampai sini bisa dipahami. Jadi yang pertama, apa bapakmu? Siapa bapakmu? Saya ragu terhadap yang telah dipasti oleh Allah. Kemudian ketika kita tanya lagi, si Toma ini kalau mewujud jadi manusia, mahir fatuka, terus kerjaanmu apa? Apa yang kamu lakukan? Iktisabul dzulli, saya akan menarik segala macam kehinaan. Hina karena berkecimpung dengan kemaksiatan kepada Allah, hina karena akan semakin jauh dengan Allah, hina karena tidak akan pernah menjadi orang makrifat kepada Allah.
Itu kalau sudah punya toma. Dan yang terakhir, wama goyatuka, apa tujuan akhirmu? Goyatuka, apa tujuan akhirmu? Al-hirman, menghalangi manusia agar butuh kepada Allah, menghalangi manusia agar ibadah kepada Allah, menghalangi manusia agar musyahadah kepada Allah. Nah itulah Pak. Kalau toma Bapak cari biodata, nah itu biodata. Bapak nasaha, kerjaannya apa, sampai tujuan akhirnya apa. Bapaknya ragu terhadap qada dan qadar, kerjaannya selalu mencari kehinaan, tujuan akhirnya agar kita terhalangi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mangga Pak, ada lagi yang lain? Cekap pangitan Pak. Ini berarti udah paham pisan ini. Udah. Saya bacakan Pak. Ada sebuah hikayat. Ini hikayat Sayyidina Ali radhiyallahu an. Suatu ketika beliau ini masuk Pak, berkunjung ke sebuah masjid yang ada di Basrah. Dan kita tahu salah seorang tabi'in yang terkenal itu adalah Imam Hasan Al-Basri ya Pak, orang Basrah. Itu suatu ketika Sayyidina Ali itu ketika masuk ke sana itu melihat pawajada al-qasasa yakusuna. Ada beberapa macam halakoh kayak gini. Yang satu di juru, nu hiji di juru, nu hiji di ditu, nu hiji di tengah. Mereka lagi ngobrol biasa seperti gitu. Lagi berikan nasihat dan lain-lain. Nah kemudian Faqomahum hatta ja'a ila Hasan Al-Basri. Maka semua yang lagi mengadakan halakoh itu diademkeun. Nah, ngadeg. Keluar. Semuanya yang lagi ngobrol, lagi ada yang lagi ceramah, yang lagi nasihat dan lain-lain, ngadeg semua. Sampai datang keriungan Imam Hasan Al-Basri. Karena Sayyidina Ali pas lihat Imam Hasan Al-Basri itu udah ada punya firasat baik, karena lihat ini orang kok rada beda. Satu beda, yang kedua asa-asana bercahaya mukanya. Sehingga datang ke yang tadi. Kalau yang lain langsung disuruh berdiri. Kalau ke Imam Hasan Al-Basri, maka Sayyidina Ali itu nanyanya kayak gini Pak. Nanya dulu, ya patah, ini sa'iluka an amrin. Saya mau nanya dak, patah itu artinya cah ya. Bocah ya, atau saya mau nanya nih, fa in ajabtani bihi abaqaituka wa illa aqamtuka. Kalau kamu jawab pertanyaan saya, sok tulikeun ngaji. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, ngadegnya sigan lain, keluar. Maka kata saya Hasan Al-Basri, mangga mau nanya apa? Silakan. Maka pertanyaannya kayak gini. Pertanyaan pertama, malakuddin. Apa tiang agama? Apa pusakanya agama? Kalau Bapak ditanya itu apa jawabannya? Salat. Nah, pertanyaan kedua, wama fasaduddin. Apa yang bisa menghancurkan agama? Kalau tiangnya salat, yang menghancurkannya meninggalkan salat. Kalau Bapak dulu jadi ustadznya itu diusir. Untungan orang lain ya Pak ya. Untungan orang lain. Nah, kemudian Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya itu malakuddin, apa pusakanya, apa sakanya, apa tiangnya? Tiang dari agama itu. Dijawab warok. Tiangnya cuma warok. Terus apa yang merusak agama? Ma fasaduddin, atomak. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu an? Ijlis pamisluka man yatakallamu 'alan nas. Calik teruskan ngajarna. Karena yang kayak kamu pantas untuk ngajar manusia. Berarti tomah itu lawannya waro. Saya mau nanya, waro itu apa? Bingung deh. Tomah na paham, waro na PR. Kalau toma tadi menyantelkan hati ke manusia atau condongnya hati kepada selain Allah. Kalau waro itu ada dua. Nah ini kata Imam Yahya bin Mu'ad. Ini seorang sahabat dan ulama yang luar biasa hebatnya. Al-waro ala wajhain. Waro itu ada dua. Waro'un bid dohir. Satu waro di dohir. Kalau dohir waro itu apa? Alla yataharroka illa lillah. Bergerak
tidak bergerak kecuali untuk mencari ridho Allah. Artinya waro dalam zahir itu tidak mengerjakan yang haram, meninggalkan yang subhat. Kan waro itu gitu banyak. Ada uang di jalan 100.000, ambil, antepkeun, Pak. Ambil, masukkan kenjreng. Mun 1 juta? ambil, masukkan kenjreng imah. Waro itu yang subhat ditinggalkan. Yang haram ya apalagi. Kan itu banyak yang sering kita dengar kan. Waro itu ya seperti itu. Tapi kalau waro yang dimaksud oleh Imam Hasan Al-Basri bukan itu. Waro yang dimaksud oleh Imam Hasan Al-Basri adalah sihatul yakin. Selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan dan kondisinya, yakin baik ke Allah. Qada dan qadar itu semuanya telah tertulis. Wa kamalu ta'alluqi birabbil alamin, selalu sempurnakan hubungan kita, penggantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wujudu sukuni ilaihi wa tuma'ninatul qalbi bihi, dan selalu merasa nyaman, tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan waro bil batin. Kalau dohir jauhkan diri dari hal yang subhat apalagi haram. Kalau waro di dalam batin adalah selalu yakin terhadap Allah, dan seluruh hal-hal yang berkaitan tentang Allah itu kita akan merasa tenang, akan merasa tentram. Kemudian wa kamalut ta'alluqi birabbil alamin, sempurnakan hubungan kita, selalu iftikor, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah bisa kayak gitu, insyaallah waro. Maka kita ambil kesimpulan, Pak. Kalau tadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ma basakot aksanu dhullin illa ala bidrit tomak, orang tidak mungkin akan mendapatkan kehinaan, tidak akan mungkin kehinaan itu akan menjadi banyak kecuali ditanam di atas bibit tomat. Maka kita ambil mafhum mukhalafahnya, ma basakot aksanu izzin illa ala bidril waro, tidak akan mungkin ada tungtungnya kemuliaan, tidak akan mungkin tinggi, tidak akan mungkin rindang daun-daun kemuliaan kecuali ditanam di atas bibit waro. Itu kan jadinya banyak. Kalau kita ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan kita semuanya sing dipamparinan sifat toma, sifat waro, dan dijauhkan dari sifat toma. Mudah-mudahanlah semuanya langkah kita sing dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Pak, ada pertanyaan lagi atau ada tambahan, mangga Pak. Cekap Pak. Nah, untuk yang terakhir Pak, ini kita baca seorang lelaki datang kepada Imam Abu Hasan As-Sadili. Kemudian Imam Hasan As-Sadili nanya, kenapa kamu pingin nyantri ke saya? Kata santri tadi, oh saya tahu bahwa engkau ini bisa bikin orang berproses dari tadinya sok sedih menjadi orang yang bahagia. Apa pesan dari Imam Abu Hasan As-Sadili? Kata beliau gini, nazartu ilal khalqi fawajadtuhum ala qismain. Saya perhatikan makhluk itu cuma ada 2 bagian. Manusia itu ada cuma 2 bagian. Yang pertama a'da'ah, yang kedua wahibba'ah. 1 musuh, 2 teman, kekasih. Orang yang kita musuhi, orang yang kita akrab atau teman, kekasih. Cuma itu kan Pak. Di dalam kehidupan bermasyarakatnya cuma gitu. Nu hiji di Baghdad, nu hiji ya dekat. Jadi ada musuh, ada kekasih. Kata Syekh Abu Hasan As-Sadili. Kemudian panadortu ilal a'dah, diangan-angan, dipikir-pikir ku saya lihat musuh saya, fa'alimtu annahum la yastati'una ayusawwikuni bisauqatin lam yaruddin lahu biha. Ternyata mereka tidak bisa mendatangkan madorot kepada saya. Walaupun yang memusuhi saya banyak, tak pernah bisa mendatangkan madorot kepada saya yang kalau Allah Subhanahu wa taala enggak irodah. Lerasnya banyak. Mau seberapa banyak musuhnya, kalau cek Allah can jadi ya can jadi. Kemudian yang kedua, saya lihat juga kekasih-kekasih saya lihat juga teman-teman
saya. Fara'aituhum la yastati'una ayanfa'uni bisai'in lam yarud niyallahu bih. Pun saya lihat mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada saya yang kalau manfaat itu belum diiradahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat musuh-musuh gak bisa mencelakakan kalau gak sesuai dengan iradah Allah. Lihat kekasih, lihat teman, lihat sahabat gak bisa memberikan saya manfaat kalau manfaat itu bertolak belakang dengan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faqata'tu ya'si minhum wa ta'allaqtu billah. Saya putuskan ketergantungan saya dari mereka. Saya putuskan rasa takut saya dari musuh. Saya putuskan ketergantungan saya dari teman saya, dari kerabat saya, dari sahabat saya. Saya gantungkan hati saya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kimianya Imam Abu Hasan Asyadzili. Kimia itu proses dari satu zat benda ke benda yang lainnya, itu kan kimia. Nah, yang dimaksud di sini adalah kimianya proses dari orang awam menjadi alim, proses dari orang yang tidak ma'rifat menjadi ma'rifat, proses dari orang yang hina menjadi mulia. Nah, ini salah satu resepnya. Putuskan, hilangkan seluruh ketergantungan kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti harus menjauhi makhluk. Beda ya Pak ya? Beda. Nah, panginten sakitu. Mudah-mudahan sing aya manfaat. Nah, khususnya untuk diri saya. Cekap Pak, tanya pertarasan cekapnya. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.